Halo kawan, apa kabar kalian di sana? Semoga kalian dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas alur film Freelance, yang dirilis pada tahun 2023. Film dibuka dengan memperlihatkan kita, adegan seorang pengacara bernama Meshen. Terlihat saat ini, Meshen yang sedang memandangi foto masa lalunya, saat dirinya masih menjadi seorang pasukan khusus. Ternyata sebelum menjadi pengacara, Meshen pernah menjadi pasukan khusus yang sangat hebat. Sebenarnya dari kecil, Meshen sangat hobi bertarung, dan selalu membela teman-temannya yang lemah. Hingga ia pun mengikuti pelatihan militer, sampai terpilih menjadi pasukan khusus. Suatu waktu, Meshen ditugaskan untuk menghabisi Presiden Paladonia, yang dianggap sangat kejam terhadap rakyatnya sendiri. Namun ketika, dalam perjalanan menuju Paladonia, helikopter Meshen dan pasukannya malah diserang duluan oleh sang Presiden Paladonia. Dalam insiden ini, beberapa rekan Meshen harus gugur. Sedangkan dirinya masih berhasil selamat, lalu kembali ke negaranya. Akibat hal itulah, Meshen memutuskan keluar dari militer, dan beralih profesi menjadi pengacara. Lantas Meshen bergegas pergi, untuk mengantarkan anaknya ke sekolah. Di tengah perjalanan, anak Meshen bercerita, kalau ada salah satu temannya yang selalu membuli dirinya. Sang ayah memberi saran kepada si anak, agar sebaiknya si anak menghajar saja wajah si pembuli. Sesampainya di sana, Meshen kedatangan tamu yang ternyata mantan atasannya di militer dulu, bernama Sebastian. Di sini Sebastian bermaksud, untuk memberikan misi kepada Meshen, yaitu untuk mengawal seorang jurnalis. Mendengar hal tersebut, dirinya langsung menolak tawaran itu, karena ia tak mau berurusan lagi dengan dunia tersebut. Sebastian berjanji akan membayar Meshen dengan gaji yang sangat besar, dan pengawalan itu juga lokasinya di negara Paladonia. Tugas Meshen hanyalah mengawal jurnalis bernama Clara, yang akan mewawancari Presiden Paladonia, yang terkenal sangat kejam dengan rakyatnya sendiri. Sebastian sengaja memilih Meshen karena ia sudah mempunyai pengalaman berperang di sana. Setelah mendengar semua penjelasan Sebastian, Meshen meminta waktu untuk memikirkannya dulu, dan akan mengabari Sebastian besok siang. Kemudian pergi lagi ke sekolah anaknya, untuk menjemput si anak, namun sesampainya di sana, terlihat sudah ada istri Meshen yang baru saja dipanggil oleh guru si anak. Ternyata anak Meshen telah menghajar wajah si pembuli, menggunakan batu sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Tentu saja hal ini, membuat istrinya marah karena Meshen dianggap telah mengajarkan hal buruk kepada si anak. Ditambah lagi, mereka harus menanggung biaya rumah sakit si pembuli, dan membayar denda kepada sekolah. Istri Meshen tidak tahu, harus mencari semua uang itu kemana, karena beberapa bulan ini, Meshen tidak pernah memberinya uang. Meshen yang merasa bersalah, ia pun meminta izin kepada sang istri, untuk menerima misi dari Sebastian. Karena dengan cara itu, Meshen akan mendapat uang yang sangat banyak. Awalnya sang istri tidak mengizinkan, karena ditakutkan Meshen tidak kembali lagi. Namun karena kondisi terdesak, dan tidak ada pilihan lain, pada akhirnya sang istri mengizinkan untuk pergi. Lalu Meshen langsung memberitahu Sebastian, kalau dirinya sudah siap untuk menjalankan misi. Saat itu juga, Sebastian meminta untuk menemui jurnalis, yang saat ini sedang berada di kantornya. Singkat cerita, Meshen pun bertemu dengan Clara. Meshen langsung mengatakan, kalau ia orang suruhan Sebastian, untuk mengawal Clara mewawancarai Presiden Paladonia. Hingga setelah itu, Meshen dan Clara segera berangkat ke Paladonia, untuk menemui sang presiden. Sesampainya di bandara Paladonia, Clara dan Meshen langsung disambut baik oleh sang presiden, yang ternyata bernama Venegas. Di sini Meshen sangat waspada, dan menjaga jarak dengan Venegas, karena ditakutkan kalau Venegas akan menjebak mereka. Hingga setelah itu, Venegas membawa Clara dan Meshen ke istananya, untuk melakukan wawancara. Namun saat di tengah perjalanan, tiba-tiba penyerangan terjadi. Meshen langsung beraksi, pada akhirnya Meshen berhasil menghabisi semua orang, yang baru saja menyerangnya. Di sini Meshen sempat menuduh Venegas, yang telah melakukan ini semua. Namun Venegas bersumpah, kalau orang-orang tadi bukanlah orang suruhannya, ditambah orang-orang tadi juga terlihat seperti ingin menghabisi Venegas. Sudah beberapa bulan ini, selalu saja ada orang yang tiba-tiba menyerang Venegas. Di tengah perjalanan, Meshen menghubungi Sebastian dan memintanya, agar mengirimkan helikopter jemputan. Karena saat ini, ia baru saja diserang oleh kelompok tak dikenal.
Mendengar itu semua, Sebastian pun meminta Mission agar mengirim lokasi, karena dalam 20 menit heli jemputan akan segera tiba. 20 menit kemudian, terlihat ada helikopter yang akan mendarat. Namun ternyata, heli itu bukan kiriman Sebastian, melainkan kelompok musuh yang masih mengejar mereka. Mission dan Clara menyadari akan hal tersebut, Mission langsung membawa Clara berlari, hingga terjadi aksi kejar-kejaran dan tembak-tembakan. Di tengah pengejaran, Mission mencoba membidik heli, yang terus mengejarnya itu. Setelah heli itu hancur, ternyata masih ada 2 orang musuh yang tersisa, dan mereka langsung memojokkan Mission dan Clara. Di sini mereka hanya bisa pasrah, karena mereka sudah tak mungkin bisa kabur lagi. Namun tiba-tiba, ternyata itu adalah Venegas sang presiden, yang berhasil menyelamatkan Mission dan Clara. Di sini barulah Mission percaya, kalau orang-orang itu, bukanlah suruhan Venegas. Sehingga mereka pun bersatu, kemudian Venegas mengajak Mission dan Clara beristirahat, di sebuah desa tak jauh dari sana. Yang kini baru sampai membawa Mission dan Clara, ke desa tempat ia kecil. Terlihat kedatangan Venegas, yang disambut baik oleh semua warga desa. Dan mendapat apresiasi dari sang kepala desa, yang merupakan sahabat kecil Venegas. Setelah itu Mission, Clara, dan Venegas memutuskan, untuk membersihkan diri masing-masing. Setelah itu, akhirnya Clara akan mewawancari Venegas, dengan peralatan seadanya, dan ditonton oleh para warga desa. Di sini Clara bertanya, tentang kenapa Venegas begitu terkenal kejam kepada rakyatnya. Venegas menjawab, kalau itu semua hanyalah fitnah. Hal tersebut bisa dibuktikan, dengan para warga desa yang terlihat sangat mencintai Venegas, bukan membencinya. Kemudian Venegas menjelaskan, kalau di negara ini sangat kaya dengan material langka, sehingga para negara besar sangat menginginkan material itu. Itulah salah satu alasan, kenapa Venegas selalu diberitakan kejam. Karena mereka menginginkan negara Paldonia hancur, lalu mereka dengan leluasa bisa mengambil material tersebut. Namun tentu Venegas tidak akan membiarkan hal itu terjadi, dan ia akan berusaha semaksimal mungkin, untuk menjaga negara ini. Semua warga desa yang mendengar, itu langsung bersorak ria, mendukung Venegas. Terlihat juga Mission yang mulai percaya kepada Venegas, setelah mendengar wawancara barusan. Malam harinya, Venegas dan Clara masih menginap di desa tersebut. Keesokan harinya, Mission bertanya kepada Venegas, tentang siapakah orang yang selalu mengirim pasukan, untuk menyerang Venegas. Dirinya menjawab, kalau sebaiknya Mission tanyakan saja kepada orang, yang memerintahkan ia datang ke tempat ini. Lantas Mission langsung menghubungi Sebastian, karena kita tahu kalau Sebastianlah, yang memberi Mission misi ini. Ketika terhubung, Sebastian menjelaskan memang sengaja, dirinya mengirim Mission untuk mengawal Clara. Karena Sebastian sudah mengetahui, akan banyak penyerangan yang terjadi. Jika Sebastian memerintah pengawal lain, belum tentu Clara masih selamat. Mission lanjut bertanya, mengenai siapakah orang-orang yang menyerangnya itu. Sebastian kembali menjelaskan, kalau penyerangan itu didalangi oleh pemerintahan Afrika, yang ingin merebut negara Paldonia, dengan cara menghabisi Venegas. Bahkan pemerintahan Afrika, juga sudah bekerja sama dengan keponakan Venegas, yang menjabat sebagai wakil presiden, untuk menghabisi Venegas. Mendengar itu semua, akhirnya Mission mengerti kalau sebenarnya, Venegas tidak bersalah dan kini Mission berniat akan melindunginya. Juga tak lama kemudian, tiba-tiba desa itu didatangi oleh satu kelompok tentara bayaran, yang dipimpin oleh Mike. Ternyata Mike ini dibayar oleh pemerintah Afrika, untuk memburu Venegas. Dengan kejam Mike langsung menyandra si kepala desa, agar memberitahunya di mana Venegas sekarang. Venegas yang tak ingin si kepala desa menjadi korban, ia pun menyerahkan diri, asalkan semua orang di desa ini jangan ada yang tersentuh. Hingga ketika Venegas akan dibawa, tiba-tiba Mission beserta Clara datang, dan langsung membawa Venegas kabur. Sehingga aksi kejar-kejaran pun terjadi, dalam insiden ini, Clara harus tertangkap, sedangkan Mission terus kabur membawa Venegas menjauh dari kejaran Mike. Setelah dirasa aman, Venegas bercerita mengenai kejadian dulu, yang mana ada satu helikopter pasukan Amerika, ditembak jatuh oleh kelompok tentara bayaran Afrika di wilayah ini. Mendengar hal tersebut, tentunya Mission sadar, kalau pasukan Amerika yang helinya ditembak jatuh dulu, adalah pasukan Mission. Dan kini Mission juga baru tahu, kalau yang menyerangnya adalah tentara bayaran Afrika, bukan orang suruhan Venegas. Setelah itu Venegas bersedia, untuk menukar dirinya dengan Clara. Dengan cepat,
Venegas langsung membawa Mission ke rumah salah satu teman Venegas yang bernama Smith. Di sini Venegas meminta bantuan Smith agar membantunya, yaitu melakukan pertukaran antara dirinya dengan Clara yang sedang disandra oleh kelompok Mike. Dengan senang hati, Smith bersedia membantu Venegas. Keesokan harinya, memperlihatkan Mike yang sedang menyandra Clara, namun tiba-tiba Venegas, Smith, dan beberapa warga datang, sehingga terjadi kekacauan. Akibat kekacauan itu, Venegas pun berhasil melepaskan Clara, lalu membawanya ke Istana Negara. Sebelum pergi, Venegas mengajak Mission agar ikut, karena ia akan mengadakan siaran langsung di Istana Negara, untuk menjelaskan semua kejadian yang sebenarnya kepada dunia. Di sisi lain memperlihatkan, keponakan Venegas sedang duduk santai di Istana Negara. Karena mengira, kalau Venegas sudah tewas. Tak lama ia dikagetkan, dengan kedatangan Venegas bersama Clara dan Mission. Di waktu yang sama, datang juga Panglima Tentara, yang berkhianat dan langsung menyerang Venegas, hingga terjadi aksi tembak-tembakan. Akhirnya tentara dihabisi, begitu juga keponakan Venegas. Tak lama para tentara berdatangan, dan langsung menodongkan senjata kepada presidennya sendiri, yaitu Venegas. Para tentara itu, mengira kalau Venegas telah menghabisi si keponakan, dan si Panglima Tentara dengan tegas, Venegas menjelaskan semuanya yang telah terjadi. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba datang Mike dan pasukannya. Dan terjadilah aksi tembak-tembakan. Di tengah pertempuran, Mission sempat terpojokkan oleh Mike, namun untungnya Clara datang, dan langsung membantunya. Setelah itu Mission membrutal, dan aksinya tersebut disiarkan secara langsung. Tak lama juga, mereka mendapat bantuan dari Sebastian dan pasukannya, yang membuat pasukan Mike berhasil dilumpuhkan. Beberapa hari setelah itu, berita tentang kebenaran Paldonia pun disiarkan di seluruh saluran TV nasional. Kini seluruh dunia sadar, kalau Venegas sang presiden sebenarnya, adalah orang baik dan ia hanya difitnah oleh orang-orang serakah yang menginginkan negara tersebut. Istri Mission, juga yang melihat suaminya sedang beraksi di televisi, menjadi sangat bangga. Karena Mission telah menyelamatkan negara Paldonia. Keesokan harinya, memperlihatkan Mission yang baru datang ke rumahnya, dan langsung mendapat pelukan hangat dari sang istri. Kemudian Mission mendapat kabar baik dari Sebastian, karena Sebastian telah mentransfer gaji Mission, atas misinya kali ini sebanyak $5 juta. Mengetahui hal tersebut, tentunya Mission sangat senang, karena mulai sekarang, ia tidak akan lagi kekurangan uang. Dengan begitu film pun selesai. So kawan, gimana ceritanya? Pasti seru kan? Itulah cerita dari film Freelance. Sampai bertemu di video selanjutnya.